Halo guys, David sini dan ini adalah Realme 11 Pro Plus. Selama saya nyobain HP ini, ada satu kata yang selalu muncul di pikiran. Mahal. 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 Ini HP mahal. Anda bakal ngeluarin kata itu sambil senyum sombong. Mahal. Atau sambil hela nafas. Mahal. Itu tergantung cara Anda pakai HP-nya ya. Misalnya, kalau Anda tipe yang mentingin gaya, style, gengsi, segala barang yang Anda pakai mesti kelihatan mahal, Realme 11 Pro Plus ini bakal naikin dagu Anda setinggi 10 derajat. Soalnya HP ini emang kelihatan mahal. Modul kameranya agak nipu mata. Berasa HP flagship semacam Xiaomi 13 Ultra atau Huawei Mate 40 atau Oppo Find X6 Pro atau Vivo X90 Pro yang mahal-mahal lah. Mungkin Realme berasa pede ya, ngerasa pantas buat pakai desain kamera ala flagship gini. Karena mereka juga pakai sensor kamera flagship, sensor kamera mahal. Nanti soal kamera ini bakal kita bahas lebih dalam. Sekarang masih soal desain. Yang dilihat dari seberang sana pun bakal berasa ya, ini ada yang beda. Dan dari dekat, lebih mahal lagi. Bodi belakangnya ini pakai bahan kulit sintetis alias vegan leather, plus di tengahnya ini ada pola jahitan sama ada motif semacam resleting gitu. Lagi-lagi ini bikin ingat sama desain HP flagship LG G4. Dulu pernah kita review juga, udah lama banget. Itu salah satu HP yang desainnya nempel di hati. Nangkep lah ya, kalau desain Realme 11 Pro Plus auranya mahal. Varian warnanya pun nggak ada yang norak. Mau Oasis Green atau Sunrise Beige yang kita bahas sekarang, dua-duanya kelas. Desainer HP ini, Babang Matteo Minotto, emang orang fashion sih, doi mantan desainer Gucci. Dan kalau saya cari-cari info, sekarang lagi jadi head designer aksesoris di Bulgari. Itu Gucci Bulgari, brand yang nongkrongnya di Plaza Indonesia atau Plaza Senayan. Brand luxury lah, brand yang dibeli buat dibanggain mahalnya. Mahal itu bukan kelemahan, tapi fitur. Cuma yang namanya desain udah soal selera ya. Nggak semua orang pengen HP-nya mencolok gini. Maunya yang biasa-biasa aja lah, asal tetap elegan. Kayak HP-HP Samsung, nggak ada yang lebay tapi tetap khas. Kalau Anda mikir mahal itu bukan fitur tapi beban, kalau bisa malah pamerin kalau kita belinya pas diskon promo. Beli di akhir bulan gitu kan, waktu Indonesia belanja alias WIB di Tokopedia. Soalnya ada diskon hingga 90% plus ada cashback dari ratusan brand. Belanja 0 rupiah pun langsung bebas ongkir dari 25 sampai 31 Juli. Cerdik banget belanja di tanggal segini. Buat buktiin bisa cek link di bawah aja. Masih soal desain, bagian depan Realme 11 Pro Plus pun pengen kelihatan mahal ya. Layarnya ngelengkung kanan kiri, bezelnya simetris dan super slim atas bawah. Udah pasti ini bukan HP murahan. Panelnya AMOLED 6,7 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, peak brightness di 960 nits, HP yang muasin mata banget. Mau mata sendiri, mata orang lain bakal salfok. Cuma pas udah dipegang, pas udah dipakai, kesan mahal yang lain itu bakal muncul. Realme agak motong ongkos di bagian frame dengan pakai frame plastik, bukan metal. Pegangnya memang enak, cuma pas tahu ini bukan metal, kayak kurang solid gitu. Kalau Realme emang mau all out di desain, harusnya ini nggak dihemat-hemat ya. Terus soal spek, Realme 11 Pro Plus pakai chipset MediaTek Dimensity 7050. Ini chipset rebranding dari MediaTek 1080. Chipset yang dipakai di HP 4 jutaan kayak Redmi Note 12 Pro 5G. Itu harganya 4 jutaan. Kalau Realme 11 Pro Plus ini 7 juta. Di harga segini kita udah bisa dapetin Poco F5 dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 atau ya jangan Poco deh, semua juga kalah. Bandingin sama Vivo V27 5G deh yang pakai Dimensity 7200. Sekarang harganya 5 juta kecil, jauh lebih oke. Buat pemuja chipset, 7 juta dapat Dimensity 7050. Mahal! Apalagi performa gamingnya juga ala kadarnya ya. Buat main game ringan kayak Mobile Legends ya bisa lah. Ini 60 fps bisa rata terus. Buat PUBG juga 60 fps rata terus. Tapi pas udah diajak main game seberat Genshin Impact, setting medium aja, mode pro gamer. Dapatnya cuma di 37,7 fps dengan banjir stutter. Bisa dilihat itu yang biru-biru di bawah, itu artinya stuttering, rame banget. Soal thermal juga udah masuk kata panas ya. Titik paling tinggi di 45 derajat depan belakang. Hotspotnya ini juga menarik, dia terang di pojokan aja. Panasnya di pojok aja, terkucilkan gitu. Artinya sistem coolingnya nggak bisa nyebarin panas dengan baik. 7 juta, performa kayak gini, mahal sih. Untungnya Realme ngasih RAM tipe raksasa ya, 12 GB coy. Memori internalnya juga jumbo, 512 GB. Sangat melimpah.
Chargernya pun deres, 100 watt bro. Saya cuma ngecas 28 menit udah bisa penuhin baterai ini HP sampai 100%. Ini teknologi mahal. Kalau daya tahannya sendiri sih standar ya, aman lah buat seharian. Udah banyak teman-teman reviewer lain yang tes a day in life kayak YouTuber Cupu atau si Up to Date Indonesia. Monggo disamperin tuh. Sekarang kita lihat bagian yang buat saya paling penting, buat Anda juga, buat Realme juga, sampai nggak berhenti ngomong soal Realme 11 Pro Plus. Kamera. Dari desainnya tadi udah dikodein lah kalau ini bagian yang strongest. Ini spek di dalamnya juga mahal. Kamera HP ini pakai sensor Samsung ISOCELL HP3 yang resolusinya 200 megapiksel. 200 megapiksel saudara-saudara. Sensor 108 megapiksel yang gede aja itu belum cukup. Ini 200 megapiksel. Saya pribadi lumayan nungguin ada HP yang pakai sensor ini ya. Soalnya waktu itu saya ada lihat video perkenalan dari Samsung langsung yang bikin sensor ini. Videonya keren. Ilustrasi teknologinya bikin ngiler. Ada piksel tetra kuadrat, fokus kilat, dan lain-lain. Sensor yang luar biasa. Marketing Realme pun puas-puas dah ngomongin kameranya. Segala jurus dikeluarin. 200 megapiksel OIS super zoom kamera, 200 megapiksel direct output, 4 kali in sensor zoom biar berasa lebih gaul lagi. Mereka juga ada kolaborasi sama Lonely Planet biar ada watermark keren ini. Sedikit info, Lonely Planet itu buku traveling yang saya suka ya. Saya banyak beli dan sering nongkrong di studio nih. Sensor 200 megapiksel plus Lonely Planet, hype-nya lebih sih buat saya pribadi. Sebagus itu apa kamera Realme 11 Pro Plus? Di mata saya bagus. Buat kelas mid-range 5-6 jutaan ini bagus. Saya bisa ngomong gini karena saya ada adu langsung sama Vivo V27 5G yang kameranya sering saya puji. Dan Realme bisa ngimbangin loh. Ada kasus di mana dia lebih bagus, ada kasus juga di mana Vivo yang lebih bagus. Misalnya di foto gedung ini. Saya lebih demen sama Realme. Pohon di bawahnya bisa tetap kelihatan jelas, padahal kameranya lagi kita tembakin langsung ke matahari. Terus foto windy ini juga Realme kelihatan lebih alami. Vivo udah main processing banget buat ngimbangin backlight di belakang. Pas gantian windy yang motoin saya juga lebih seneng foto dari kamera Realme yang Vivo rasanya agak kontras dan kasar. Di foto buku pas remang ini, kalau kita zoom, saya lebih seneng sama Realme juga. Detailnya tetap kelihatan, nggak berasa ada processing berlebih. Tapi Realme nggak menang mutlak ya. Misalnya di foto low light ini, saya lebih suka yang Vivo. Suasananya lebih terang aja dari Realme. Tapi kan Realme ada night mode bang, yang terangnya bisa ngimbangin Vivo. Ya ini nanti. Ini ada penjelasannya sendiri. Saya juga lebih seneng sama tone warna Vivo yang kelihatan lebih nyata ya. Kalau Realme dia agak dimerahin dikit, tapi ini soal selera lah. Warna gini bikin saya ingat sama warna kamera Samsung ya, yang saturasinya tinggi dan agak sedikit kemerahan. Mungkin Anda malah lebih seneng sama warna Realme, itu sudah selera. Jadi, kamera utama Realme 11 Pro Plus bagus, saya suka. Tapi saya ngerasa kalau hasil foto-fotonya ini nggak sebanding sama sensornya yang mahal. Ada sesuatu yang nahan dia buat naik level lah. Saya ngerasa biang keroknya ada di processing Realme yang terlalu banyak intervensi. HP ini udah pakai sensor resolusi paling tinggi yang ada di HP, tapi kok foto-fotonya masih berasa dikasih efek sharpening tipis-tipis. Sampai garis di foto berasa agak kasar. Pengen saya matiin dah. Buat low light apalagi, kalau kita autoin mode night mode, doi bakal sering muncul night mode-nya tanpa diundang dan ancur-ancurin foto pakai sharpeningnya. Super agresif kayak orang insecure. Makanya walaupun ada auto night mode atau nightscape, saya wajibin Anda buat matiin aja lah. Dijamin foto low light langsung bagus. Sensornya lebih main kalau kayak gini. Dari beberapa foto night mode versus non night mode, saya jauh lebih suka yang non night mode. Semoga Realme bisa benerin masalah ini atau ya minimal dimatiin lah itunya, autonya lewat update. Jangan segalanya mau di sharpening, mau terang kena sharpen atau suasana remang dikit kena sharpen atau ya ini udah jadi ciri khas Realme kali ya. Mau hardware-nya gimana pun harus dicampur-campurin sharpening. Oh ya, ngomong-ngomong soal tajam, kamera ini bisa ngambil foto di resolusi 200 megapiksel. Di filenya kebukti, dan pas kita zoom pun emang tajam. Tapi mode beginian bakal jarang dipakai lah. Auto aja cukup, bahkan bisa lebih bagus. Soalnya kalau kita pakai mode 200 megapiksel, processing dynamic range-nya bakal bubar. Terangnya over dibanding auto. Untungnya sih klaim Realme soal teknologi zoom 4 kali lewat sensornya, kebukti nyata ya, hasilnya tajam. Jadi fix nih, kamera mahal. Ya nggak juga. Tadi saya udah jelasin soal processing yang agak murahan lah, yang terlalu agresif kayak insecure padahal bagus. Jadi
orang kaya yang mentalnya miskin. Mungkin gitu kali ya. Nggak itu doang, masih ada lanjutannya. Buat kamera ultrawide-nya ini juga kelas mid-range. Nggak jelek, tapi nggak kerasa mahal. Kualitasnya jauh banget dari kamera utama. Detail dan kontrasnya jomplang, apalagi low light. Terus, walaupun kamera nih HP udah punya OIS, tapi pas kita ngerekam video 4K 30 fps, hasilnya agak gempa ya. Nggak sestabil HP lain yang punya OIS yang 5-6 jutaan. Kalau kita rekam di 1080p baru bisa stabil. Damn! Kamera mahal macam apa yang video 4K-nya nggak stabil padahal udah punya OIS? Nggak mahal ini. Kalau buat selfie kamera depan mentok di 1080. Kalau frame rate-nya belum tahu ya, ini editor tolong tulisin aja. Soalnya nggak ada di settingan, kayaknya sih 30 fps. Ya kalau lihat dari reviewnya sih 30 fps sih. Selfie-nya saya suka kalau selfie Realme. Cuma videonya settingnya agak mentok aja. Kesimpulan, Realme 11 Pro Plus 5G. HP ini mahal. Kalau aja dia pakai chipset yang bagusan dikit, nggak perlu segila Poco, nggak masalah. Yang penting bisa bantu rekam video jadi lebih stabil atau main game nggak pakai panas. Ini bakal jadi HP yang luar biasa loh. Harga 7 juta jadi kerasa masuk akal. Tapi 7 juta pakai Dimensity 7050 itu bikin kacau. Sebenarnya ada satu lagi biar value-nya jadi luar biasa. Caranya sebenarnya nggak pengen saya ungkit sih, karena situasi tiap wilayah itu beda ya. Tapi pas saya tahu kalau Realme India masang harga Realme 11 Pro Plus ini di 5,5 juta, rasanya agak nyesek. Realme India masih agresif soal harga loh. Kok Realme Indonesia malah mempersulit diri? Faktor distribusi kah? Iklan kah? Ya itu bisa jadi alasan, makanya saya nggak terlalu pengen ngungkit. Dan emang sih buat varian Indonesia kita dapat 512 GB, lebih gede, tapi bisa lah 6 juta 5.999 kalau Realme Indonesia agresif kayak dulu. Kalau sekarang 7 juta dimendang-mending Samsung, Vivo, Poco itu 5,5 juta dapat kamera yang sedikit kalah dan videonya lebih bagus, performa yang jauh lebih gila, ada IP68 gitu-gitu. Di harga 7 juta dengan nambah 1,5 juta, Realme ini menang di charging kenceng, storage lebih gede, zoom yang bagus, sama tampang mahal dengan nambah 1,5 juta. Jadi silakan dipertimbangin sih, saya nggak bilang nih HP jelek. Mahal ya, pricingnya agak kurang agresif aja buat Realme ya. Kalau mungkin Oppo yang bikin pricing kayak gitu, saya ya udahlah Oppo lah itu. Tapi ini Realme sesuatu yang harusnya saingan sama Poco, Xiaomi gitu-gitu, rasanya agak sayang aja. Demikian review gadgetin buat Realme 11 Pro Plus. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Realme, bagus tapi